Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dahlan Iskan selaku founder harian This Way beserta segenap jajaran, Ketua Badan Wakaf Indonesia BWI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Komisaris Independen dan Regional CEO Bank Syariah Indonesia BSI, Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, saya sampaikan, yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir baik secara langsung maupun melalui virtual pada webinar series harian This Way. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Dahlan Iskan selaku founder harian This Way dan tim atas peringatan 1 tahun berdirinya harian This Way. Semoga harian This Way semakin berkembang dan maju sebagai media yang independen, terpercaya, dan diterima oleh masyarakat. Pengalaman Bapak Dahlan Iskan yang puluhan tahun malang melintang di dunia jurnalistik sebagai pengusaha media dan juga sebagai menteri tentunya akan menjadi kekuatan tersendiri bagi harian This Way untuk terus berkembang dan maju, ditambah lagi struktur kepemilikan harian This Way yang mayoritas dipegang oleh karyawan akan menjadi potensi tersendiri bagi perusahaan untuk terus bertumbuh dan berinovasi di tengah persaingan dengan media online lainnya. Selanjutnya saya juga menyampaikan apresiasi kepada harian This Way yang pada ulang tahunnya mengangkat topik ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan upaya yang sedang diikhtiarkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menggaungkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru yang memperkuat ekonomi nasional. Sebagaimana saya sampaikan pada beberapa kesempatan, hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS sejak Februari 2020 yang merupakan babak baru dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dimaksudkan untuk mempercepat berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat muslim. Sudah selayaknya ekonomi dan keuangan syariah menjadi penggerak ekonomi nasional. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dari sisi supply kita punya sumber daya untuk pengembangan ekonomi syariah, sementara dari sisi demand kita adalah pasar potensial terhadap ekonomi syariah baik di sektor keuangan, produk dan makanan halal, fashion muslim, dana sosial Islam, usaha atau bisnis syariah, dan sebagainya. Namun harus diakui bahwa kita masih tertinggal dalam hal ini. Tidak hanya dari negara-negara muslim, tapi juga dari negara non-muslim seperti Thailand dan Brazil dalam ekspor produk halal, serta Inggris yang lebih maju dalam pengembangan keuangan syariah. Oleh karena itu, dengan 4 fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, pemerintah berkeinginan mempercepat peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah di dalam perekonomian nasional. Melalui 4 fokus ini diharapkan ekonomi dan keuangan syariah akan semakin maju sesuai dengan harapan dari tema seminar kita hari ini, menanti kebangkitan ekonomi syariah. Dalam 1 tahun ini beberapa langkah nyata untuk membangkitkan ekonomi dan keuangan syariah telah diwujudkan, antara lain
melalui pengembangan aspek kelembagaan dengan memperluas lingkup kerja KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, menjadi KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selanjutnya dalam pengembangan bidang keuangan syariah dengan menggabungkan 3 bank syariah milik pemerintah BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri BSM, BNI Syariah, BNIS, dan Bank BRI Syariah BRIS, menjadi Bank Syariah Indonesia BSI. Melalui penggabungan ini BSI diharapkan menjadi lokomotif sektor keuangan syariah di tanah air. Hadirnya BSI sebagai salah satu bank besar tentunya akan mempercepat berkembangnya keuangan syariah dan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Di bidang pembiayaan, berbagai instrumen keuangan syariah juga telah diupayakan oleh pemerintah, seperti peluncuran surat berharga syariah atau sukuk, pengembangan filantropi Islam melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Cash Wakaf Linked Sukuk atau CWLS, serta hadirnya jumlah aplikasi dan kanal-kanal keuangan syariah secara digital di marketplace. Di sektor real, pemerintah juga terus berupaya mengembangkan rantai nilai produk halal atau halal value chain, di antaranya dengan mendirikan kawasan industri halal KIH. Saat ini telah ditetapkan 3 KIH, yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten, Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur, dan Bintan Inti Halal Hub di Kabupaten Bintan, Kepri. Sementara 3 KIH lainnya tengah disiapkan, yaitu di kawasan industri Batamindo di Batam, di kawasan industri Jakarta Pulau Gadung, dan di kawasan industri Surya Borneo di Kalimantan Tengah. Melalui pembentukan KIH diharapkan akan tercipta ekosistem produk halal dalam satu kawasan. Selain membangun KIH, yang juga menjadi tantangan bagi kita adalah mengisi kawasan industri halal dan menarik pelaku usaha termasuk UMKM menjadi bagian dari ekosistem KIH. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan 4 bidang ekonomi syariah yang saya sebutkan tadi. Keberpihakan, keseriusan, dan fokus semua pihak untuk memajukannya menjadi kunci keberhasilan membangkitkan ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri. Sistem ekonomi yang terus berkembang dan terintegrasi dengan digitalisasi mengharuskan semua pelaku ekonomi beradaptasi terhadap teknologi. Ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi bagian dari transformasi ekonomi ini. Ekonomi berkembang, teknologi berkembang, dan cara bertransaksi pun juga mengalami perubahan. Oleh karena itu, ekonomi dan keuangan syariah juga harus mampu menjadi bagian dari perkembangan dan transformasi ekonomi nasional. Selain itu, ekonomi dan keuangan syariah juga tidak boleh dilihat hanya dari sisi kesesuaian syariahnya saja, melainkan juga harus efisien dan kompetitif, sehingga menjadi pilihan yang rasional bagi semua orang, tidak hanya bagi kaum muslim saja. Jalan panjang untuk membangkitkan ekonomi dan keuangan syariah tentunya juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei Bank Indonesia tahun 2020, literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat Indonesia masih rendah, yaitu sebesar 16,2%, sehingga masih banyak ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Sementara untuk sektor keuangan syariah lebih rendah lagi. Berdasarkan data survei Otoritas Jasa Keuangan, OJK tahun 2019, indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru sebesar 8,93%,
dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 9,1%. Peran media tentunya menjadi sangat penting dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Memperbanyak informasi dan pemberitaan terkait ekonomi dan keuangan syariah, termasuk UMKM menjadi salah satu upaya kita meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu saya mengajak peran serta media, baik cetak, elektronik maupun digital, menyediakan ruang khusus bagi pemberitaan, edukasi, dan rubrik ekonomi dan keuangan syariah serta UMKM. Dengan semakin banyaknya konten-konten variatif dan inovatif membahas ekonomi dan keuangan syariah, maka masyarakat akan semakin tertarik dan mudah memperoleh pemahaman terkait ekonomi dan keuangan syariah sejak dari awal. Di lain pihak, berkembangnya literasi keuangan syariah melalui media juga tidak dapat kita lepaskan dari peran para jurnalis sebagai ujung tombak dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan independen. Oleh karenanya, media juga harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jurnalis terhadap prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah, sehingga informasi yang disajikan menjadi akurat dan tidak menimbulkan bias informasi. Seiring kondisi pandemi, beberapa pekan ini kita mengalami lonjakan kasus COVID yang cukup tinggi. Saya menghimbau semua pihak untuk tetap optimis. Pemerintah akan terus berusaha sekuat tenaga dan pikiran mengatasi masalah kesehatan dan menjaga ekonomi secara bersamaan. Dan kepada masyarakat saya minta untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, terapkan 5M dimanapun kita berada, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas adalah kebiasaan baru kehidupan kita sekarang. Vaksinasi menjadi salah satu ikhtiar kita untuk cepat keluar dari krisis kesehatan. Pencapaian kekebalan komunal tidak lepas dari peran aktif masyarakat mengikuti vaksinasi. Mari kita sukseskan program vaksinasi, bergotong royong dan saling bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan vaksinasi. Dan bagi yang telah memperoleh vaksinasi agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebagai penutup sambutan ini saya menyampaikan semoga webinar ini berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya serta meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.